10 makhluk mitologi Jepang yang berbentuk aneh dan berbahaya. Hello Indigo Friend, Jepang dan budayanya adalah hal yang selalu menarik untuk diketahui. Sebagai sebuah negara maju, Jepang tetap mempertahankan warisan para leluhurnya, mulai dari sistem kepercayaan hingga adat istiadat. Di dalamnya terdapat banyak sekali cerita, legenda, atau mitos termasuk tentang makhluk mitologi Jepang. Cerita mengenai bentuk makhluk mitologi Jepang yang mengerikan menjadi bumbu yang membuatnya selalu menarik untuk didengar. Sensasi mengerikan sekaligus penasaran bercampur jadi satu hingga membuat banyak orang, termasuk masyarakat di luar Jepang, menjadi ingin tahu. Berikut adalah 10 makhluk mitologi Jepang yang berbentuk aneh dan berbahaya. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Silahkan komen suka kalian, klik like dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Konaki Jiji. Makhluk mitologi Jepang ini hampir mirip dengan setan gundul becengis yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Ia berbentuk seperti bayi atau anak kecil dengan bentuk kepala aneh yang tinggal di kawasan pegunungan. Untuk menarik perhatian manusia, dia menangis. Siapa saja yang iba lantas akan menggendongnya. Tak lama berjalan, Konaki Jiji mulai menampakkan bentuk aslinya. Ia bertambah besar dan berat hingga mencapai ratusan kilo. Karena tubuhnya yang semakin berat, manusia yang menggendongnya kerap celaka hingga terjatuh ke dasar jurang lalu mati, tertimpa Konaki Jiji. Namun, konon jika manusia yang menggendongnya cukup kuat hingga batas waktu tertentu, makhluk mengerikan ini akan memberikan kesaktian. Bagaimana, mau coba menggendong? Nopeppo. Menurut legenda, Nopeppo tercipta dari daging-daging manusia yang sudah meninggal. Karena terbuat dari daging itulah bentuk Nopeppo benar-benar hanya daging. Lebih mengerikan karena daging pada Nopeppo berlipat dan bertumpuk, bergelambir namun dalam bentuk yang besar. Nopeppo biasanya tinggal di kawasan pemakaman. Konon pada dasarnya ia tidak mengganggu. Bentuknya yang seperti itu membuat pergerakannya lambat. Namun jika seseorang dirasa mengganggu wilayahnya, lantas mematung karena kaget dengan keberadaannya yang bisa tiba-tiba muncul. Nopeppo akan menindih manusia tersebut hingga kehabisan napas lalu meninggal. Tidak berhenti di situ, tubuh manusia yang sudah meninggal itu konon ditelan hingga menjadi bagian dari tubuhnya yang bergelambir dan aneh tersebut. Membayangkan saja sudah mengerikan sekaligus menjijikan. Akoro Kamui. Bentuk Akoro Kamui sebenarnya tidak terlalu aneh dibandingkan makhluk mitologi Jepang lainnya. Ia hanya berupa gurita raksasa berwarna merah dengan tentakel yang menjulur-julur. Meski begitu, keberadaannya sangat ditakuti, terutama oleh para pelaut Jepang. Konon, Akoro Kamui adalah penguasa Teluk Uchiura. Panjangnya bisa mencapai 200 meter. Dengan bentuknya yang raksasa seperti itu, makhluk ini sangat membahayakan. Secara mudah ia bisa membalikan perahu para nelayan atau pelaut dan memangsanya. Menurut cerita masyarakat yang mempercayainya, Akoro Kamui berasal dari seekor laba-laba raksasa yang menghancurkan sebuah desa. Penduduk desa tersebut lantas berdoa pada dewa. Mendengar hal itu, dewa membawa laba-laba tersebut ke laut. Tidak disangka di sana ia justru berubah menjadi gurita raksasa. Noi. Di antara makhluk mitologi Jepang lain, Noi merupakan salah satu yang paling tua. Menurut ulasan yang ada dalam Heike Monogatari, makhluk ini punya bentuk seperti campuran dari berbagai binatang. Wajahnya terlihat seperti monyet, ekornya ular, dan memiliki kaki seekor macan. Masih menurut legenda, makhluk ini konon membuat seorang kaisar Jepang jatuh sakit. Dia datang sebagai mimpi buruk dan sekumpulan asap hitam. Penyakit yang disebabkan olehnya kala itu tidak bisa diobati. Cerita lain menyebutkan bahwa Nui dapat mendatangkan musibah. Ia juga bisa membuat seorang kehilangan orang-orang terkasihnya. Makhluk ini konon akhirnya dapat dikalahkan oleh anak panah yang diluncurkan seorang pemanah hebat bernama Minamoto no Yorisama.
Yuki Onna. Makhluk mitologi Jepang Yuki Onna boleh jadi bukan merupakan salah satu yang paling terkenal, sebab ia hanya familiar bagi masyarakat Jepang yang tinggal di dataran tinggi, lingkungan dingin dan kerap bersalju. Pasalnya, Yuki Onna adalah yokai atau makhluk legenda yang tinggal di daerah salju. Kulitnya seputih salju, tatapan mata dan hatinya digambarkan sedikit salju. Bentuknya tidak digambarkan terlalu aneh, kecuali tingginya saja yang konon bisa mencapai 3 meter. Yuki Onna lebih suka berada di daerah salju yang sepi. Ia seolah menunggu manusia datang untuk kemudian dihisap ruhnya. Sebelum diambil nyawanya, ia membuat manusia membeku lebih dahulu. Yuki Onna adalah yokai yang dingin, lembut namun mematikan. Itan Momen. Di antara beberapa makhluk mitologi Jepang yang sudah dibahas di atas, Itan Momen bisa jadi memiliki bentuk yang paling unik. Sederhananya, ia mirip dengan selembar kain berwarna putih yang panjangnya sekitar 19 meter. Siapa mengira bahwa bentuk yang terkesan tidak menyeramkan itu justru membahayakan? Menurut cerita kepercayaan masyarakat Jepang, Itan Momen biasa muncul pada tengah malam dan menyerang siapa saja yang berada di jalanan sepi. Disebutkan bahwa makhluk ini menghabiskan kobarnya dengan cara dililit hingga korban tidak bisa bergerak dan kehabisan napas. Di cerita lain, ia juga konon membunuh dengan cara membungkus korban di bagian kepala, lalu melilitnya dengan sangat keras hingga kepala korban pecah. Mikoshi Nyudo. Satu lagi makhluk mitologi Jepang dengan bentuk menyeramkan dan berbahaya. Ia adalah Mikoshi Nyudo. Menurut beberapa literasi, yokai ini berbentuk seorang biksu. Bedanya, ia memiliki leher yang panjang dan mematikan. Leher yang panjang tersebut konon baru muncul saat seseorang yang berpapasan dengannya melihat dari bawah ke atas. Jika sudah begitu, orang tersebut bisa tewas dimangsa. Namun, menurut kepercayaan, ada satu cara agar dapat lolos darinya. Cara tersebut adalah melihat yokai ini dari atas ke bawah atau dari kepala ke kaki, bukan dari bawah ke atas atau dari kaki ke kepala. Yokai menyeramkan ini dipercaya tinggal di jembatan, persimpangan jalan, jalanan lengang, atau pegunungan. Biasanya ia akan muncul pada malam hari. Makura Gaishi. Makura Gaishi jadi yokai selanjutnya yang berbentuk aneh sekaligus usil dan membahayakan. Seperti makhluk mitologi Jepang pada umumnya, mitos mengenai Makura Gaishi pun ada-ada saja. Konon makhluk satu ini gemar sekali memindahkan bantal yang sedang dipakai seorang untuk tidur. Keusilannya tidak itu saja. Menurut beberapa cerita, makhluk berbentuk kecil ini bisa menyebabkan sleep paralysis. Disebutkan bahwa ia juga kerap menghisap udara yang ada di paru-paru, sehingga menyebabkan seorang tidak dapat bernafas dan meninggal. Ushi Oni. Ushi Oni merupakan makhluk mitologi Jepang dengan bentuk seperti laba-laba tetapi berkepala sapi. Bentuknya sungguh menyeramkan dan juga cerita mengenai makhluk ini konon sangat buas. Menurut cerita, Ushi Oni tinggal di daerah pinggir pantai. Ia kerap menyerang dan memangsa para nelayan atau pelaut yang pulang menangkap ikan. Makhluk ini membunuh siapapun yang ditemuinya di dalam kapal. Gasha Dokuro. Gasha Dokuro tidak kalah menyeramkan dibanding dengan makhluk mitologi Jepang lainnya. Ia berupa kerangka manusia namun dalam ukuran yang besar. Konon tingginya bisa mencapai 90 kaki. Meski raksasa, kemunculan Gasha Dokuro kerap tidak disadari. Langkah kakinya tidak terdengar sama sekali. Disebutkan dalam beberapa cerita, makhluk ini memiliki nafsu dan amarah yang besar. Dengan sifatnya tersebut, ia hobi sekali memangsa manusia. Konon ia adalah sosok manusia yang meninggal karena peperangan pada zaman dahulu. Itulah tadi 10 makhluk mitologi Jepang yang berbentuk aneh dan berbahaya.
Cerita mengenai makhluk-makhluk mitologi Jepang di atas masih lestari hingga sekarang, seperti cerita-cerita legenda di Indonesia. Keberadaannya berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Sebagian ada yang sangat mempercayainya, sebagian lagi menganggap hal tersebut sebagai legenda saja. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian akan makhluk mitologi. Sekali lagi, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik like dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih.